Karantina 3 hari dari luar negeri diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia. Namun tidak semua boleh karantina 3 hari dari luar negeri. Karantina 3 hari dari luar negeri diatur melalui adendum Surat Edaran Kasatgas nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Tes negatif positif, status vaksin, dan karantina saat kedatangan dapat jadi aturan baru yang menyertai paspor dan visa saat melancong ke luar negeri. 3 hal itu membuat dana pelisir menjadi lebih mahal. Namun semuanya harus dilakukan demi kebaikan bersama, mengingat lonjakan kasus penularan dan kematian akibat virus corona menjadi alasan gerbang pariwisata ditutup kembali. Secara umum WNA yang datang ke Indonesia wajib karantina selama 8 hari di hotel yang telah ditunjuk pemerintah. Mereka harus berdiam di kamar dengan biaya yang dirogoh dari koceknya sendiri. Jika dibandingkan dengan Thailand, negara gajah foto ini punya start lebih awal dalam urusan aturan karantina. Sama seperti Indonesia, industri pariwisata negara ini juga mati suri selama pandemi. Pemerintah Thailand dapat dibilang terlihat lebih kreatif dalam mengodok aturan karantina. Salah satunya dengan program Sandbox, di mana Wisman dapat karantina sembari keliling di pulau wisata. Wisman perlu menyiapkan dokumen khusus dan lebih untuk mengikuti program ini. Sederet aturan karantina di negara-negara Asia dan sekitarnya, informasi soal aturan kedatangan Wisman atau warga negara asing di negara-negara ini dapat dengan mudah ditemukan di situs resmi pemerintahannya. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, pro kontra karantina WNA. Itulah Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan N. Rusmiati, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, ASITA. Selamat pagi Ibu Ros. Selamat pagi Mas Ando, salam sehat. Waduh, luar biasa. Dan selanjutnya kita akan menyapa ada Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Bung Rolando, selamat pagi pemirsa Berita 1 TV. Waduh, ini dua narasumber saya ini luar biasa pagi ini, semangatnya saya suka sekali. Oke, baik, yang pertama saya mau langsung ke Ibu Ros. Ya, Ibu Ros, jadi kita tahu sekarang karantina sudah dari 2 November ya 2021 sudah berlaku karantina 3 hari. Nah, ini bagaimana Ibu Ros, apakah setuju dengan karantina WNA yang datang ke Indonesia? Ya, terima kasih Mas Ando. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih mulai dari tadi 8 hari sampai akhirnya 3 hari untuk karantina. Namun itu akan tetap masih menjadi adalah hambatan. Saya sebagai Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, BPW, Biro Perjalanan Wisata yang membersnya kurang lebih 7.000 travel agent di Indonesia. Khususnya sekarang ini, contohnya nih, pertanyaannya Mas Ando keren banget gitu kan. Contohnya 14 Oktober Bali itu sudah dibuka bordernya. Dan tentunya saya juga selalu mengikuti data dan akan menanyakan dari seluruh ketua-ketua DPD, karena setiap DPD itu ada ketuanya masing-masing, khususnya di Bali. Ini kenapa tadi menjadi hambatan? Karena karantina 3 kali 24 jam itu betul-betul dalam arti menyiksa seperti di penjara, itu tanda kutip ya. Begini, karena turisme ini, pariwisata khususnya warga negara asing ingin datang ke Indonesia, khususnya Bali yang sekarang dibuka, dia itu ingin refreshing. Itu satu. Kedua, dia ingin betul-betul menikmati keindahan alam. Nah, disinilah kenapa harus dikarantina? Sedangkan misalnya dia sudah ada term and conditionnya. Misalnya sudah vaksin memang 2 kali, sudah PCR negatif 3 kali 24 jam. Jadi ini menjadi kendala Pak Ando. Supaya diketahui, supaya diketahui, mulai tanggal 14 Oktober buka, 1 wisatawan asing pun belum masuk, Mas.
Ando. Itu dia. Saya baru bertanya mengenai hal itu. Jadi dari Oktober itu belum ada wisatawan asing yang menurut Ibu Ros belum ada wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Ini salah satu masalahnya adalah karantina yang lumayan panjang untuk masuk ke Indonesia. Nah, ini dari pariwisata. Nah, selanjutnya saya mau mendengarkan dari kesehatan, Pak Hermawan. Bagaimana Anda melihat mengenai hal ini, Pak? Karantina 3 hari. Nah, itu bagaimana, Pak, Anda melihatnya untuk WNA masuk ke Indonesia? Baik, jadi Bung Rolando, karantina 3 hari ini sebenarnya cukup disayangkan dari perspektif kesehatan. Ketika di awal ada perubahan kebijakan dari 7 hari menjadi 5 hari, itu kita masih semacam excuse ya, karena masih bisa dipahami dari sisi karantina karena ada pre-departure, ada on arrival, dan juga ada proses karantina untuk warga negara asing, sehingga implikasi terhadap resikonya sangat minim ketika karantina ditetapkan 5 hari. Tetapi ketika ditetapkan menjadi 3 hari, sesungguhnya tidak terlalu bermakna karena kemungkinan terjadinya false negatif terhadap pemeriksaan itu bisa saja terjadi. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa aturan karantina ini masih berlaku secara global. Seperti halnya di Thailand sekalipun, ya salah satu negara yang memiliki destinasi pariwisata internasional, mereka tetap melakukan karantina, tetapi dengan model inovasi atau blok karantin atau zone of karantin. Nah, model di kita ya tentu inovasi itu harus tetap dilakukan, tetapi dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan. Jangan lupa, Bung Rolando, di dunia saat ini, di Inggris, di Jerman, di Austria, bahkan Rusia, puluhan ribu kasus kembali naik tiap harinya, bahkan di negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Jadi kita tidak bisa terlalu relaksasi dan terbuka begitu saja, melainkan untuk perjalanan internasional ini kita tetap harus melakukan mitigasi risiko dengan baik, sehingga relaksasi dari aktivitas ekonomi dan pariwisata ini tetap dalam kaidah dan protokol kesehatan yang baik. Kalaupun ada warga negara asing yang menolak atau membatalkan perjalanan wisata itu, sebenarnya bukan pada protokol kesehatannya, hemat kami lebih kepada makro dari situasi Indonesia sendiri yang memang belum sepenuhnya keluar dari pandemi COVID ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, sehingga antara kesehatan dan pariwisata tetap harus saling dijaga. Tidak juga bisa kita mengorbankan sisi kesehatan ya, Bung Rolando. Baik, Pak Hermawan, ini kita tahu juga selain ada karantina selama 3 hari, ini wisatawan juga bisa artinya melakukan karantina di kediamannya masing-masing, seperti itu. Nah, ini otomatis pantauan berkurang, seperti itu ya, kurang dipantau. Nah, ini bagaimana Anda melihat mengenai hal ini, Pak? Ya, tentu saja sekarang kita sudah cukup canggih ya dengan menggunakan platform atau teknologi. Bahkan kalau di Indonesia kan ada Peduli Lindungi yang harusnya terkoneksi juga dengan e-hack. Nah, ini kan bisa kita lakukan tracing by platform, dan oleh karenanya peran pemerintah daerah di mana destinasi ini dibuka itu yang harus betul-betul melakukan observasi, tidak hanya secara fisik tetapi justru secara platform media ini. Nah, ini kan bentuk inovasi, tetapi bukan berarti kita tidak menerapkan waktu untuk karantina, karena ini bagian dari proses dan protokol kesehatan. Di dunia internasional juga kita masih melihat itu, termasuk di Thailand sendiri. Tetapi mereka cukup inovatif ya, dengan adanya blok khusus atau zona khusus, tetap ada nuansa pariwisata tapi terbatasi atau tertutup dulu untuk sementara waktu, paling tidak dalam 3-5 hari. Nah, ini kan model yang harus juga dicari padanannya di Indonesia, sehingga kalau inovasi seperti ini orang tidak merasa dikekang seperti yang disampaikan Bu Rusmiati, tetapi ini menjadi sebuah situasi yang nyaman, sekaligus juga kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, Bung Rolando. Baik. Kita kembali ke Ibu Ros. Ibu Ros, jadi Anda melihat bagaimana ini, Ibu Ros, dari tanggapan Pak Hermawan? Ya, terima kasih Pak Hermawan. Saya tahu persis memang pemerintah termasuk Pak Hermawan dan tim semua termasuk Pak Jokowi itu betul-betul bekerja keras, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mas Andi, terima kasih sekali. Saya tahu persis. Saya juga lagi-lagi sebagai ketua umum tidak ingin setelah adanya WNA masuk itu akan menjadikan kasus baru atau menambahnya untuk COVID. Itu satu. Kedua, saya tahu Mas Hermawan betul sekali kita ini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, betul-betul anggota saya, Asita yang 7.000 itu tidak ada activity 90%. Walaupun kemarin ada beberapa, terusnya ada PPKM lagi sekarang, tapi tidak signifikan. Nah, betul, yang ketiga, kata Pak Hermawan, saya setuju, lakukan sekarang
itu yang tadi memang 3 hari yang saya bersyukur walaupun yang masih pro dan kontra antara itu efektif dan tidak efektif. Namun saya setuju, lakukan inovatif dan kreatif. Kita sudah memberi masukan berkali-kali dalam arti positif. Lagi-lagi supaya misalnya memang dia tidak memang diambil situ di blok 1, apalagi Bali itu sangat luas, dan satu ada juga, saya nggak usah menyebutkan hotel, memang sudah disiapkan untuk CHSE-nya, untuk seluruh peraturan yang sudah saya tahu persis itu ada untuk mengeblok untuk karantina, tapi sampai sekarang itu tidak dilakukan. Dan punten, itu juga menjadi kendala. Untuk menjadi karantina itu ada komplain saya sebagai ketua umum, itu pun berbayar. Sesudah berbayar itu pun tidak dipakai. Padahal hotel di sana sedang lagi masalah dalam arti sudah tidak ada kegiatan. Untuk blok itu aja harus bayar. Dan sudah bayar pun akhirnya tidak dipakai. Sekarang itu jadi tolonglah, mudah-mudahan memang saya setuju dengan Pak Hermawan, antara ekonomi dan pariwisata itu sangat sulit. Tapi lagi-lagi pariwisata ini khususnya Bali itu di atas 70% sampai 80% itu hanya mengandalkan pariwisata. Kemarin Ketua DPD pun sudah membuat surat ya kepada Pak Presiden, dan saya sudah bilang, saya ini Pak Hermawan, maaf, sebetulnya sudah sangat fed up. Tapi saya sebagai ketua umum lagi sabar. Tapi saya takut juga. Saya kan ini menyuarakan 10 amanah dari 7.000 seluruh anggota saya. Sekarang ini terus terang Pak Hermawan dan Mas Ando, ini saya betul-betul menahan. Sabar, karena yang tadi Pak Hermawan. Tapi kalau sekarang itu tidak ada basic untuk barometernya itu sangat sulit. Jadi saya setuju sekali lagi, tolong kalau memang itu di karantina, kita kreatif dan inovatif. Katanya dari dulu kita harus kreatif dan inovatif dan adaptasi. Pak Menteri juga sudah berusaha, mudah-mudahan Pak Menteri akan berusaha keras. Karena terakhir-akhir Pak Menteri sudah berusaha keras, toh keputusan tidak di tangan Pak Menteri sendiri. Mohon ini diinikan supaya tanggal 14 Oktober ini bisa berjalan. Baik, Ibu Ros. Jadi Ibu Ros mau bilang bahwa kalau bisa mungkin ya lebih enak lagi kalau karantinanya gratis begitu ya. Ini kan cukup memberatkan begitu ya. Sudah karantina berhari-hari, bayar sendiri pula gitu ya. Nah, orang maunya liburan di sini, bukannya dikurung di penjara. Nah, jadi lebih baik mungkin kalau gratis. Tapi kalau gratis gitu, menurut Ibu Ros apakah sudah cukup efektif, Bu? Tidak. Sebenarnya kalau wisatawan asing, kecuali misalnya orang Indonesia ya, kita perbedakan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing sebetulnya kalau dia sudah mau bepergian, dia uang itu harga itu nomor 2. Kalau kita memang sekarang juga ini kan untuk yang kita middle up tentunya. Nah, jadi sebetulnya untuk yang harga kalau gratis better, karena harga kita bisa kompetitif dengan another negara gitu kan. Tapi itu masalah nomor 2. Yang paling penting adalah yang tadi Pak, untuk dia bisa untuk waktu karantin bisa berpergian, yang tadi kata Pak Hermawan yang dilakukan oleh Thailand. Jadi ada satu blok yang dia bisa masih menikmati, karena tahu dong Bali nggak perlu keluar. Saya dalam satu hotel yang tadi saya tidak sebutkan, saya datang ke sana, saya sudah cukup refreshing gitu loh, bisa makan di situ, bisa itu. Tapi punten, kalau warga negara Indonesia itu yang menjadi utama. Untuk berbayar itu yang tadi kata Mas Ando itu sangat memberatkan. Baik. Oke, saya mau ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, jadi kalau Anda sendiri melihat, jadi sebetulnya apakah ada opsi lain gitu untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini, terutama ini kita ngomong soal kesehatan dan pariwisata. Seperti apa, Pak? Ya, tentu saja ini kan tentu menjadi permasalahan dunia, tidak hanya Indonesia ya. Kalau kita lihat secara inovasi cukup banyak yang sudah dilakukan oleh negara lain. Itu sebab kita juga harus mencontoh dan belajar dari negara lain yang memang memiliki destinasi internasional untuk pariwisata. Contohnya Tetapi apa, Pak? di dalam negeri kita,
di dalam negeri kita yang paling penting itu sebenarnya ketika Bali atau Kepulauan Riau yang memang menjadi zona aman untuk dibuka kembali pariwisata, itu betul-betul harus menggencarkan testing dan tracing. Dan juga penerapan dari wisatawan mancanegara ini sebenarnya sudah sangat ketat ya, karena adanya pre-departure yang 2 kali 24 jam harus testing PCR, kemudian on arrival juga mereka dilakukan testing kembali, ditambah lagi karantina. Kalau itu dilakukan dengan baik, well implemented, maka sebenarnya itu sudah cukup menyaring dan bisa juga menjaga resiko-resiko penularan itu. Yang paling penting untuk penjagaan pada sektor pariwisata ini adalah agar tidak terjadi kerumunan dan keramaian pada tempat-tempat hiburan. Dengan adanya potensi bertemu antara wisatawan mancanegara dengan domestik atau local citizen, disitulah sebenarnya yang dikhawatirkan karena potensi transmisi itu akan menyebabkan potensi new variant dari hasil mutasi kemungkinan akan muncul, dan itu yang menjadi tantangan dan kekhawatiran dunia. Nah, itu sebab kalau misalnya Bali ingin membuka dan lebih ada relaksasi di dalam, maka harus ada pengetatan dan juga penegakan peraturan yang baik di luar. Nah, ini yang terbaik yang bisa dilakukan dari pendekatan provider, tinggal juga dari pendekatan community, agar protokol kesehatan Satgas Covid pada setiap objek pariwisata, termasuk perilaku masyarakat yang tetap harus pada protokol kesehatan. Itu yang utama, Bung Rolando. Tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan modifikasi begitu ya, yang mungkin sudah diterapkan di negara-negara lain yang Anda lihat mungkin cukup kreatif begitu. Nah, apa masukan Anda mungkin terkait dengan modifikasi ini yang mungkin bisa diterapkan agar bisa memajukan pariwisata juga di Indonesia? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, harus ada semacam zona khusus di Bali misalnya ya, atau blok khusus yang memang di situ disiapkan untuk wisatawan mancanegara yang memang tetap bisa beraktivitas pariwisata tetapi pada area yang terbatas. Ini di dalam masa karantina. Hemat kami bisa dilakukan selama 5 hari. Dan kalau bisa ditawarkan dengan integrasi pariwisata yang memang semua akses kebutuhan dasar terpenuhi, orang juga tidak akan jenuh, tidak akan bosan, tetapi dia sebenarnya tetap dibatasi selama masa karantina. Itu sebab model seperti Thailand itu bisa menjadi lesson learned positif buat kita, dan itu juga bisa diterapkan di Indonesia. Tinggal bagaimana kemauan dan kesiapan saja antara pemerintah pusat sebagai regulator, pemerintah daerah sebagai monitoring dan supervisor. Ini yang harus kita perkuat. Untuk itu... Itu tadi yang maksudnya Pak Hermawan, yang 5 hari itu masuk dalam dalam lingkup karantina, seperti itu ya Pak ya? Iya, betul sekali, karena itu bagian dari protokol dasar ya, harus kita tetap lakukan, tetapi dengan cara-cara yang tetap sifatnya tourism itu sendiri. Baik. Nah, selanjutnya selain karantina, kalau dari Pak Hermawan sendiri melihat bahwa PPKM yang PPKM level 4 sampai turun-turun ke level 1, Anda melihat sejauh ini bagaimana Pak? Cukup efektif Pak? Ya, memang ini kan perubahan kebijakan yang didasarkan pada indikator-indikator epidemiologis di daerah yang memang ada resiko yang berbeda-beda satu sama lain. Tetapi memang menjelang libur Natal dan Tahun Baru dan setelahnya, itu ada upaya dan wacana pemerintah untuk menaikkan levelnya pada PPKM level 3. Tentu saja semua itu hakikatnya membatasi keramaian dan potensi kerumunan. Nah, kalau kita berkaca pada tahun lalu memang terjadi dampak yang signifikan. Bahkan kasus aktif mencapai 175.000 setelahnya. Oleh karenanya inilah yang harus kita minimalisir resiko, dan perubahan itu yang paling penting dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga tidak ada perubahan yang sporadis yang mengagetkan dan pada akhirnya juga merugikan secara ekonomi dan pariwisata. Semua bentuk kebijakan harus terkomunikasikan dengan baik dan bertahap agar masyarakat juga mengerti. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hermawan juga. Ini sepertinya akan pergi duluan dari kita ini. Terima kasih Pak Hermawan sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Siap, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat selalu. Ya, pemirsa, kami akan kembali lagi masih dengan pembicaraan kita tentang pro kontra karantina WNA. Tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Anda kembali menyaksikan Good Morning Jakarta dan masih dengan pembahasan kita terkait dengan pro kontra karantina WNA. Namun sebelumnya kami ada data dan kita simak bersama ini mengenai waktu perbedaan karantina WNA di negara-negara Asia Tenggara. Kita simak bersama.
Iya, pemirsa, demikian tadi negara-negara perbedaan ya, karantina atau aturan karantina di masing-masing negara begitu. Kalau tadi kita lihat Tiongkok itu 14 hari ditunjuk oleh pemerintah hotelnya. Malaysia memberlakukan karantina sendiri di karantina mandiri di wilayah masing-masing seperti itu. Dan Singapura ini melakukan karantina selama 10 hari dari 14 hari. Nah, sekarang kita masih terhubung dengan Ibu Rusmiati atau Ibu Ros, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Ibu Ros, tadi terkait dengan tanggapan dari Pak Hermawan seperti itu bahwa ada mungkin dia ada masukan, yaitu ada zonasi, ini khususnya terkait dengan pariwisata, ada zonasi khusus misalnya di Bali begitu, dengan ini khusus untuk karantina bagi wisatawan asing yang masuk ke Bali. Nah, di sana sekalipun di karantina selama 5 hari tetap ada unsur turismenya, ada unsur pariwisata agar tidak bosan. Bagaimana tanggapan dari Ibu Ros? Ya, terima kasih Pak Hermawan. Intinya kan untuk kreatif dan inovatif ya. Cuman kan kita juga tadi kalau 5 hari kita bisa coba, tapi supaya diketahui, saya tahu persis kalau 5 hari itu cukup sangat lama. Jadi 3 hari itu cukup, dalam arti sekarang aja 3 hari itu sudah tidak efektif. Apalagi 5 hari walau dengan tadi berbagai kreatif dan inovatif. Karena lagi-lagi kecuali tamu itu dari Eropa atau Amerika yang notabene itu perjalanan 23 jam dan dia makan waktu sekitar di sini 2 minggu. Tetapi kalau negara-negara ASEAN itu biasanya itu kita cuma 3 hari sampai 5 hari. Itu udah paling lama tuh. Biasanya tuh average-nya tuh 3 hari. Jadi kalau udah 5 hari cuma di situ aja mana mungkin. Jadi kita harus tahu juga culture dan habit dari wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, tadi kita terlalu berlebihan. Dalam arti, kita tadi Mas Hermawan terima kasih compare dengan negara-negara. Kita compare lah, saya juga selalu membuat research. Ini Asita tidak asal bicara, tapi kita membuat research. Kemudian saya minta pendapat dari 34 provinsi. Bagaimana? Karena kita ini sudah lelah. Dan ini risetnya, misalnya kita compare dengan negara asing. Kita compare dengan negara tetangga. Sejak dia untuk masa ada COVID ini dia sudah lockdown, dan saya selalu berkomunikasi dengan kedutaannya, dengan Malaysian Tourism Board-nya, dengan seluruhnya. Saya sangat dekat. Kemarin aja wakil dubesnya berbicara setiap saat. Itu pernah 1 hari 1, sampai sekarang dia tidak buka-buka gitu loh. Tapi kita bisa kasih contoh dari tahun lalu untuk Uzbekistan, khususnya Turki, itu sudah dibuka. Dan saya pada saat itu juga pergi ke Uzbekistan dan Turki tahun lalu Desember. Dan sampai sekarang dia aman-aman saja. Nah, seperti itu kita juga contohnya kepada yang tadi tolong ditekankan, dia Kuala Lumpur dan Turki. Jangan selalu yang melihat yang negatif terus. Kita katanya harus positif. Nah, tolong itu juga ditekankan Pak Hermawan, terima kasih tadi. Nah, tapi tadi kita lihat Bu, dengan datanya itu misalnya kita lihat Singapura yang tadinya menerapkan karantina selama 14 hari sudah turun jadi 10 hari. Malaysia juga akhirnya menerapkan karantina di kediaman masing-masing seperti itu. Dan itu dengan waktu yang ditentukan di sana. Nah, ini tapi terjadi, kita lihat di sana bahwa sekarang angka kasus COVID sedang naik juga di sana. Ini bagaimana ini Bu? Apakah ini karena masalah karantinanya juga atau bagaimana Anda melihat mengenai hal ini? Betul. Tadi yang saya bilang, Malaysia itu untuk yang stay at home itu untuk warga negaranya yang memang stay di situ. Tapi untuk warga negara asingnya belum bisa masuk. Itu yang pertama. Misalnya orang Indonesia dan yang kedua, tadi memang ini kita sudah belajar belajar dari Turki yang sudah buka dari tahun lalu. Ya kan, tadi saya makanya nyontohin Kuala Lumpur terus aja dari awal lockdown sampai sekarang nggak selesai-selesai gitu loh, Mas Ando. Itu yang contohnya begitu. Sekarang contoh yang dibuka dari tahun lalu itu Turki. Sampai sekarang aman-aman saja. Nah, jadi kita juga tadi untuk pandemi ini memang sudah maaf ya,
tanda positif itu saya setuju. Kita mengecek dengan Presiden mengegas rem dan menginjak rem. Tapi intinya, Mas, ini usahakan kita berpikir dari pandemi jadi endemi. Dan yang terakhir, Mas, kita sudah cukup berpengalaman, sudah cukup bekerja keras. Ini harusnya kita betul-betul, dari hasil ini seperti ini, hasil ini seperti ini. Intinya pariwisata ini adalah garda terdepan untuk perekonomian, Mas. Baik. Karena nah, itu mungkin Ibu Ros, terakhir sekali, mungkin 1-2 kalimat, mungkin apa masukannya agar pariwisata bisa tetap berjalan, mungkin dengan aturan-aturan yang lebih menyesuaikan dengan WNA. Seperti apa? 1-2 kalimat aja, Bu. Oh, baik. Yang pertama, mudah-mudahan karantina 3 hari dan yang tadi penuh kreatif dan inovatif. Kemudian juga ada visa on arrival, karena sekarang visa itu adalah dia masih harus ada sponsor, itu sangat menyulitkan. Yang ketiga juga memang kita ketahui kelemahan kita itu dari awal tidak COVID aja tidak ada direct flight. Itu juga kita akui. Jadi harus betul-betul yang 19 negara yang itu betul-betul yang tidak usah yang jauh-jauh. Kita buka Singapura dengan Kuala Lumpur. Kemarin Perdana Menterinya sudah datang dengan Pak Jokowi. Mudah-mudahan itu menjadi awal utama. Kita beri contoh aja dengan Malaysia dan Singapura. Ya, terima kasih Mas Ando. Mudah-mudahan pariwisata bangkit dan angka asita saya yang kurang lebih 7.000 bisa ada angin segar untuk masalah karantina dan untuk border masuk khususnya di Bali yang sudah tanggal 14 Oktober ini sudah dibuka. Terima kasih Mas Ando. Sampai bangkit Indonesia. Terima kasih Ibu Ros, kita berharap bahwa pariwisata Indonesia akan segera bangkit dan tetap semangat Ibu Ros dan selamat salam sehat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, salam sehat. Dan kita